Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Bencana Banjir. Kami kelompok 5 yang memiliki 3 anggota kelompok. Yang pertama yaitu Maya Ramadhani Sundari dengan NIM 20. Yang kedua Haikal Ijon Mertua Rumah Hurbo dengan NIM 32. Dan saya sendiri Latif Hidayat dengan NIM 45. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau karena volume air yang meningkat. Banjir dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti curah hujan yang tinggi, pendangkalan sungai, persumbatan saluran air, dan kerusakan infrastruktur drainase. Banjir dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, korban jiwa, dan gangguan kesehatan masyarakat. Penyebab banjir yang pertama yaitu curah hujan tinggi. Curah hujan yang tinggi dalam waktu singkat dapat menyebabkan air sungai meluap dan menggenangi di daerah sekitarnya. Pendangkalan sungai. Pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan sampah dapat memperlambat aliran air dan meningkatkan resiko banjir. Yang ketiga yaitu penyumbatan saluran air. Sampah dan material lain yang menyumbat saluran air dapat menghambat aliran air dan menyebabkan banjir. Penyebab banjir selanjutnya yaitu kerusakan infrastruktur drainase. Saluran air yang rusak atau tidak memadai dapat menyebabkan air tidak dapat mengalir dengan lancar dan meningkatkan risiko banjir. Yang kedua yaitu perubahan tata guna lahan. Perubahan tata guna lahan dari era hijau menjadi area terbangun dapat mengurangi daya serap air utama dan meningkatkan risiko banjir. Yang ketiga yaitu kenaikan permukaan laut. Kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim dapat menyebabkan air laut meluap ke daratan dan menyebabkan banjir di daerah pesisir. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Haikal. Pada Haikal kami persilakan. Selanjutnya, dampak terjadinya banjir. Pertama, kerusakan infrastruktur. Banjir dapat merusak infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah, dan sekolah. Kedua, kerugian ekonomi. Banjir dapat menyebabkan kerugian ekonomi akibat kerusakan infrastruktur, hilangnya hasil panen, dan terganggunya aktivitas ekonomi. Ketiga, korban jiwa. Banjir dapat menyebabkan korban jiwa, terutama bagi orang tua, anak-anak, dan orang yang memiliki keterbatasan dalam mobilitas. Keempat, gangguan kesehatan masyarakat. Banjir dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, leptospirosis, dan penyakit kulit. Next. Selanjutnya, mitigasi bencana banjir. Peningkatan daya serap air tanah. Yang pertama, peningkatan daya serap air tanah. Upaya ini dapat dilakukan dengan menanam pohon, membuat taman, dan membangun biopori. Kedua, pembenahan tata guna lahan. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengatur kembali tata guna lahan agar lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ketiga, perbaikan infrastruktur drainase. Upaya ini dapat dilakukan dengan membangun saluran air yang memadai, membersihkan saluran air dari sampah, dan memelihara infrastruktur drainase secara berkala. Next. Selanjutnya, mitigasi bencana banjir pra-bencana. Pertama, mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir, seperti siaga 1 sampai dengan siaga 4, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Kedua, mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita apabila di zona rawan banjir. Ketiga, mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir.
Keempat, mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita. Kelima, melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. Selanjutnya, membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar. Selanjutnya, mengetahui bantuan apa yang bisa diberikan apabila ada anggota keluarga yang terkena banjir. Kedelapan, mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anggota keluarga dan tetangga apabila banjir terjadi. 9. Membuat persiapan untuk hidup mandiri selama kurangnya 3 hari. Misalnya persiapan tas siaga bencana, penyediaan makanan, dan air minum. 10. Mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas. 11. Mempertimbangkan asuransi banjir. 12. Berkaitan dengan harta dan kepemilikan, maka Anda bisa membuat catatan harta, mendokumentasikan dalam foto, dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman. 13. Menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman. 14. Hindari membangun di tempat yang rawan banjir kecuali ada upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah. 15. Perhatikan berbagai instrumen listrik yang dapat memicu bahaya saat bersentuhan dengan air banjir. Ke-16. Turut serta mendirikan tenda pengungsian dan pembuatan dapur umum. 17. Melibatkan diri dalam pendistribusian bantuan. 18. Menggunakan air bersih dengan efisien. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Haikal. Untuk selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh Maya Ramadhani Sundari. Kepada Maya, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana banjir pada saat bencana itu terjadi. Yang pertama itu, apabila banjir akan terjadi di wilayah tersebut, maka simaklah informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Kemudian yang kedua, apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga itu waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang oleh air. Yang keempat itu mengetahui resiko banjir dan banjir bandang di daerah sekitar. Misalnya banjir bandang dapat terjadi di tempat Anda dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan biasa atau hujan deras. Yang kelima, itu apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah Anda. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabotan di luar rumah atau di tempat yang aman dari banjir. Barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Yang kemudian keenam, itu ada matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang, cabut alat-alat yang masih terhubung dengan listrik, jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas atau di dalam air. Yang ketujuh, jika ada perintah evakuasi dan Anda harus meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus air. Beberapa langkah berjalan di arus air dapat mengakibatkan terseret arus atau jatuh. Yang kedelapan itu, apabila Anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak, gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat yang Anda pijak. Yang kesembilan, jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir apabila air mulai naik. Abaikan mobil dan keluarlah dan ke tempat yang lebih tinggi. Apabila hal ini tidak dilakukan, Anda dan mobil dapat tersapu oleh arus banjir dengan cepat. Yang ke-10 itu bersihkan dan siapkan penampungan air untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan air bersih. Yang ke-11 itu waspada terhadap saluran air atau tempat melintasnya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan. Kemudian mitigasi bencana banjir itu pasca bencana. Yang pertama itu hindari air banjir karena kemungkinan kontaminasi zat-zat bahaya dan ancaman kesetrum. Yang kedua, waspada dengan instalasi listrik. Yang ketiga itu hindari air yang bergerak. Yang keempat, hindari area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos atau memiliki amblesan. Yang kelima itu hindari lokasi yang masih terkena bencana, kecuali jika pihak yang berwenang membutuhkan sukarelawan. Yang keenam,
kembali ke rumah sesuai dengan perintah dari pihak berwenang. Yang ketujuh itu tetap di luar gedung atau rumah yang dikelilingi air. Yang kedelapan, hati-hati pada saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti fondasi. Yang kesembilan, perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika Anda terkena air banjir. Yang ke-10, buanglah makanan yang terkontaminasi oleh air banjir. Nah, yang ke-11 ini, dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air, serta di mana mendapatkan bantuan perumahan atau shelter, pakaian, dan juga makanan. Ke-12, dapatkan perawatan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Yang ke-13, bersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah terjadi bencana banjir. Yang terakhir itu, lakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Selanjutnya, nah berikut merupakan dokumentasi dari terjadinya bencana banjir, bisa dilihat pada gambar 1, 2, 3, dan juga 4. Baiklah, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Maya. Baik, sekian hasil diskusi kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.